Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Damar Firdausi ya. Masih dalam hal kita membahas soal-soal ujian untuk jabatan pengelola produksi perikanan tangkap. Kenapa ini saya munculkan kembali? Karena soal mengenai PNBP ini telah muncul di tahun 2023 yang pada pelaksanaannya itu di bulan Februari sampai bulan Maret. Dan banyak sekali yang belum memahami secara baik bagaimana sih cara menghitung PNBP pasca produksi. Oleh karena itu saya akan coba untuk memfokuskan ini dan saya akan memberikan beberapa soal dan teman-teman nanti bisa kerjakan bersama-sama, oke? Oke, jadi kita akan mempelajari perhitungan PNBP pasca produksi dalam rangka mempersiapkan ujian P3K ataupun CPNS Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Oke. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin banyak yang belum mengetahui ya, apa sih Dolphin Brain gitu kan. Dolphin Brain merupakan bimbingan teknis P3K atau CASN yang fokusnya di bidang kelautan dan perikanan seperti itu. Dimana kami akan mendampingi teman-teman sampai nanti pada saat ujian. Selain bimbel, kami juga memiliki program yang namanya aplikasi, dimana teman-teman bisa download aplikasinya, bisa belajar bareng di sana, bisa mengerjakan soal, dan juga bisa mendownload materinya seperti itu. Nah, untuk yang digambar ini teman-teman, kita sudah membuka 3 bidang. Tidak cuma kelautan perikanan, kita juga ada bidang pertanian dan juga bidang kehutanan seperti itu. Dan semua tutor yang ada di sini adalah tutor yang berkompeten di bidangnya, yang memiliki background masing-masing sesuai dengan jabatannya. Ada yang dari UGM, dari IPB, bahkan ada yang dari Thailand seperti itu. Oke. Teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi lebih mengenai background tutor, mengenai artikel-artikel yang terkait tentang P3K, bisa langsung mengunjungi di dolphinbrain.com ya teman-teman ya, seperti yang ada di layar seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas yang intinya yaitu PNBP. Kalau ditanya apa sih dasar daripada penarikan PNBP pasca produksi? Jawabannya ada di mana? Ada di PP 85 ya teman-teman ya. Ini PP 85 merupakan peraturan pemerintah yang membahas mengenai jenis dan tarif penerimaan negara ya, yang berasal bukan dari pajak seperti itu. Di PP 85 ini juga yang teman-teman perlu ketahui, di PP ini selain dia membahas mengenai pasca produksi, dia juga berisikan banyak sekali aturan-aturan yang terkait dengan apa? Satu ya, tentang retribusi ya. Retribusi yang ada di pelabuhan perikanan. Contohnya apa? Kayak tarif air, kayak persewaan mobil ya, kayak persewaan ruangan, itu semuanya ada di PP 85. Mungkin nanti saya akan mencoba membuat video satu lagi yang mana itu memfokuskan untuk menghitung PNBP berdasarkan selain pasca produksi ya, seperti berapa biaya sewa ruangan, berapa sewa motor, mobil, roda 3, itu semuanya ada teman-teman di PP 85 ini. Kenapa saya sebutkan lagi? Karena ini kemarin muncul di soal P3K tahun 2023 Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap seperti itu teman-teman. Kita bisa melihat ya, salah satu isi daripada PP 85 tahun 2021 adalah ini ya teman-teman, ada tarif untuk penarikan pasca produksi ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian di sini dibedakan menjadi dua. Pertama ada kapal perangkap ikan berukuran 60 GT dan di atas 60 GT. Ini wajib teman-teman pahami baik-baik. Karena kenapa? Ini berkaitan sama nilai indeks tarifnya. Kalau 60 GT dia itu adalah 5% penarikannya. Sedangkan kalau 60 GT itu adalah 10% penarikannya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menghitung nilai produksi ikan pada saat didaratkan nanti akan ada dijelaskan di slide berikutnya. Di sini saya menerangkan bahwasanya teman-teman di PP 85 ini perhatikan sekali mengenai ukuran kapalnya ya.
Ini tidak terlalu susah ya, karena ini hanya dibedakan menjadi dua. Satu ya, itu adalah di bawah atau sama dengan 60 GT ya. Dan kedua itu adalah di atas 60 GT. Ya, kalau di bawah 60 itu ada ya diambilnya 5%, kalau di atas 60 GT itu diambilnya 10% seperti itu. Oke. Selanjutnya dalam perhitungan PNBP pasca produksi, tadi kan kita sudah tahu ya, kalau ada yang namanya nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Perhitungan nilai ini teman-teman didapatkan dengan mengkalikan jumlah penangkapan, jumlah hasil tangkapan dikali dengan harga ikan. Artinya harga ikan akan selalu update di tiap tahunnya. Oleh karena itu muncullah Capman. Kalau ada pertanyaan, harga acuan ikan itu menggunakan harga apa? Harga acuan ikan itu ada di Capman KP 21 2023 untuk tahun berapa? Untuk tahun 2023. Ya, seperti itu. Di tahun 2023 ini teman-teman dibedakan harga ikan berdasarkan apa? Berdasarkan WPPNRI ya teman-teman. Kita ketahui ya, WPPNRI itu kan ada 11 ya. Nah, nanti tiap WPPNRI ini itu memiliki masing-masing harga. Contoh, di daerah Jawa itu adalah WPPNRI berapa? 712. Akan berbeda dengan WPP yang di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, yaitu berapa? 716 ya. Kemudian nanti teman-teman akan melihat di sini tuh akan ada di Capman KP 21 2023 itu nanti kan ada apa? Ada daftar-daftar pelabuhannya. Pelabuhan yang digunakan untuk apa? Untuk pelaksanaan PNBP pasca produksi ya. Ada contoh PP Ternate. Oke, kemudian ada PP Sebatik ya. PPS semua PPS termasuk yang menjadi bagian PNBP pasca produksi. Oke. Jadi kesimpulannya di Capman KP ini adalah harga acuan ikan seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini merupakan sebuah maaf ya, kesalahan. Oke. Kita lihat teman-teman, ini adalah cara perhitungannya ya. Pertama, untuk mendapatkan nilai PNBP itu adalah indeks tarif ya. Bisa kelihatan teman-teman ya, indeks tarif. Oke. Indeks tarif ya, yang mana itu bedakan menjadi dua. Sorry. Ya. Ada 60 sama di atas 60, 5 sama 10 dikalikan dengan nilai produksi per jenis ikan. Per jenis ikan, teman-teman perhatikan baik-baik, per jenis ikan. Saat didaratkan, ya ini bagi menjadi dua. Ada volume ikan dikali dengan harga acuan ikan. Ya, harga acuan ikan dari mana tadi? Tadi teman-teman ya, berdasarkan Capman tadi ya, Capman 21 2023. Volume ikan dari mana? Ya nanti diukur, ya diukur per kapal itu berapa jenis ikan ya, per jenis ikan teman-teman. Jadi poinnya adalah per jenis ikan. Berarti apa? Berarti setiap kapal harus sudah melakukan apa? Persortiran. Contoh ini ikan tuna, ini cakalang, ya kan? Ini misal tuna jenis sirip biru gitu kan? Nah, jadi sudah ada pemisah-pemisahannya. Tidak boleh disatukan. Karena kenapa? Karena harganya itu berdasarkan per jenis ikan. Seperti itu. Oke. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Untuk mendapatkan nilai PNBP. Pertama apa langkahnya? Lihat dulu kapal itu berapa GT. Ya. Jadi kalau saya gambarkan cara perhitungannya ya. Triknya adalah untuk menghitung PNBP. Ya teman-teman perhatikan baik-baik ya. Triknya satu. Lihat dulu. Lihat GT kapal. Ya, GT kapal berapa? Apakah dia di bawah 60 atau di atas 60? Ya, kedua, ya. Jenis ikannya. Oke. Ketiga, harga ikan. Ya. Maka dari ketiga hal ini teman-teman nanti akan bisa menghitung dengan menggunakan rumus yang ditetapkan di PP 85 tahun 2021 seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke oke teman-teman, saat ini kita sudah punya contoh soalnya ya. Perhatikan tadi triknya ya. Lihat dulu GT-nya berapa, apa hasil tangkapannya, kemudian harganya apa. Oke, pertama. Kapal longline ya, kapal longline Kapal longline Bahari Jaya Laut 68 GT
telah melakukan penangkapan ikan selama 5 bulan dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Pitung. Oke. Adapun hasil tangkapannya adalah ikan BET sebanyak 25 ekor atau total 2,8 ton dan ikan skipjack tuna sebanyak 55 ekor atau 3,5 ton. Berapa yang harus dibayar oleh pemilik kapal jika harga ikan cakalang adalah 9.000 dan ikan tuna mata besar adalah 30.000. Oke. Pertama apa? Lihat dulu dia ini berapa GT kapalnya. Ternyata kapal ini memiliki GT berapa teman-teman? Ada 68. 68 masuknya berapa? Kita lihat ya, 68 itu kalau berdasarkan di permen PP 85-nya, kita perhatikan baik-baik ya. Ya, kata sini ya. Di atas 60 GT itu kan ini teman-teman ya. Oke, ini ya, 60 GT ya. Berapa? 10%. Berarti ini nanti indeks tarifnya adalah 10%. Kemudian jenis ikannya. Apa jenis ikannya nih? Ada ikan BET. Apa sih BET? BET itu adalah singkatan nama internasional ya, disebut dengan Big Eye Tuna atau ikan tuna mata besar. Di sini ada satuan ekor, ada satuan ton atau berat. Yang mana diambil? Yang diambil yang ton ya teman-teman ya. Berapa? 2,8 ton. Nah ini yang sering salah teman-teman. Perhatikan. Harga ikan itu adalah di kilo. Artinya kita rubah dulu ton ini menjadi kilo. Jadi berapa? 2.000 ya 800 kilo. Karena ton ke kilo dikali 1.000 ya teman-teman, seperti itu. Ini untuk ikan apa? Ini untuk ikan BET ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk ikan yang skipjack. Skipjack itu berapa? Skipjack itu 3,5 ton ya. Berapa 3,5 ton? Ya, artinya berapa? 3.500 kilo ya. Berarti ini untuk ikan ya, cakalang ya, cakalang. Oke. Sekarang kita sudah dapat kapalnya, sudah dapat jenis ikannya. Harganya berapa? Harganya sudah tertera ya teman-teman di soal ya. Bisa langsung kita masukkan saja. Harganya adalah ya harga untuk ikan BET. Nah, jangan kebalik teman-teman ya. Berapa kan bukan BET? Harganya adalah 30.000 per kilo. Sedangkan cakalang adalah 9.000 per kilo. Oke, nah sekarang kita kecilkan dulu. Oke ya. Kemudian kita pindahkan ini ya. Oke. Nah, sekarang rumusnya gimana Kak rumusnya? Rumusnya itu adalah Oke. Rumusnya ingat ya teman-teman ya, saya kasih kotakan dulu nih biar mudah ya, tidak ini. Ya. Ya, rumusnya adalah perhatikan baik-baik ya. Indeks tarif dikali dengan ya bobot ikan dikali dengan harga ikan. Oke. Nah, ditambah N. Artinya ini seterusnya ya teman-teman ya, seperti itu. Contoh, ini berapa nih? 10% ya. 10% dikali dengan bobot ikannya berapa nih? Ini ya 2.800 dikali dengan harganya berapa BET? 30.000 ya. Ditambah ya, ini tambah kurung lagi teman-teman biar nggak bingung. Oh sorry ya, tambah dengan 3.500 dikali dengan 9.000 ya harga cakalang. Nah, maksudnya N itu yang ini teman-teman ya, jadi bisa disesuaikan gitu, mau berapa banyak terserah. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kita coba mengkalikan ya. Pertama 2.800 ya dikali dengan 30.000. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 84.000
juta ya, seperti itu. Oke, kita tutupi ya. Ditambah dengan 3.500 dikalikan dengan 9.000. Hasilnya adalah 31.500.000. Oke. Kemudian 84 juta ini tambahkan dengan 31.500.000. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 115.500.000. Oke. Hasil inilah ya yang digunakan untuk dikalikan dengan 10%-nya tadi ya teman-teman ya. Maka 10% dikalikan dengan 115.500.000. Maka hasilnya adalah berapa teman-teman? Hasilnya adalah 11.550.000. Jadi kesimpulannya adalah untuk nomor 1 ini ya, pemilik kapal longline Bahari Jaya Laut ya, itu harus membayar kepada pihak pelabuhan pangkalan yang sudah dituju yaitu PPS Bitung sebesar berapa? Sebesar 11.550.000 teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba mengerjakan soal yang kedua. Teman-teman perhatikan baik-baik soalnya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit teman-teman. Silahkan dikerjakan. Oke ya. Pelabuhan Perikanan Ternate kedatangan kapal Pursens 45 GT dan melakukan bongkar muat ikan sebagai berikut. 1. Ikan tongkol 1,9 ton, ya, ikan layang 0,54 ton, ikan selar 200 kilo. Ya. Berapa yang harus dibayar oleh pemilik kapal? Jika harga ikan tongkol 8.500, sorry ya, ini teman-teman bukan ikan layang ya, ikan layar ya. Ya. Ikan layar 7.000 dan ikan selar 4.000. Nah, silakan teman-teman kerjakan. Waktunya 2 menit ya. Oke teman-teman, kita coba perkecil gambarnya ya. Oke, untuk mengerjakan ini langkah pertama seperti saya bilang ya. Kita lihat dulu dia ini ukuran berapa sih kapalnya. Pulsen 45 GT berarti ya, 1 kapalnya itu adalah 45 GT. Berarti apa? Dia di bawah 60% ya. Sorry, di bawah 60 GT. Artinya indeks tarifnya, sorry teman-teman ya, adalah berapa? 5% ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik ya. Indeks tarifnya itu adalah 5%. Oke gitu. Sekarang kita lihat untuk yang nomor 2. Hasil tangkapan atau ikannya itu ada ikan tongkol 1,9 ton ya, kemudian ikan layar 0,54 200 kilo. Ini semua teman-teman harus rubah ke kilo ya. Satuannya adalah kilogram. Jadi kita langsung kalikan hasil tangkapan dikalikan dengan harga acuan ikan atau HI ya, seperti itu. Oke. Kita coba teman-teman langsung masukkan ya. Pertama, kita cari yang ikan tongkol ya. Ikan tongkol berapa? 1,9 ton. Kita rubah 1.900 kilo. Kalikan dengan berapa harganya? Dengan 8.500 ya. Kali 8.500. Berapa? Teman-teman, adalah 16 juta. Sorry. 16.150.000. Oke. Selanjutnya kita ke ikan layar. Berapa? 0,54 ton itu kita rubah menjadi kilo. Berarti berapa? 540 kilo ya. Kita kalikan berapa harganya ikan layar. Ikan layar itu harganya adalah 7.000. Oke, maka 540 dikalikan dengan 7.000 hasilnya berapa? Hasilnya adalah
3.780.000. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Ikan selar. Oke. Ikan selar satuannya sudah kilo, berarti kita nggak perlu lagi merubah. Berarti berapa? 200 kilo. Kita kalikan dengan harganya berapa? Harganya adalah 4.400. Maka hasilnya adalah 880.000. Kemudian kita menambahkan semuanya teman-teman ya. Kita tambahkan dari yang ikan tongkol, ikan layar, sama ikan selar. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 20.810.000. Ya, ini adalah total hasil tangkapan atau total nilai produksi ikannya. Ya, ini namanya total nilai produksi. Oke. Ikan. Nah, sekarang kita menghitung berapa PNBP-nya. Rumus daripada PNBP adalah ya, indeks tarif dikalikan dengan total nilai produksinya. Ya, salah. Ya. Kan dengan nilai produksi ya, dengan total nilai produksi. Nilai produksi ikan. Nah, oke, kita lihat. Berapa nih tarifnya? Indeks tarifnya adalah 5%. Berarti kita masukkan di sini 5%. Oke. Dikalikan dengan berapa? Berapa total nilai PI-nya? Totalnya adalah 20.810.000. Hasilnya berapa? 5% dikalikan dengan 20 juta. Hasilnya dapatnya berapa teman-teman? Ada yang tahu? Dapatnya adalah 1.048.500. Nah, ini adalah yang harus dibayar oleh pemilik kapal Pursen 45 GT kepada berapa? Kepada pusat ya. Kepada pemerintah atau kepada pelabuhannya, seperti itu. Oke, teman-teman. Sangat mudah sekali ya, tidak bingung ya. Silakan teman-teman cerna baik-baik. Kalau memang ada yang kesulitan, pelajari lagi dari mulai slide yang pertama seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soal terakhir. Contoh soal 3. Silakan teman-teman kerjakan. Waktunya sekitar 2 menit, teman-teman. Kapal Tramalet Udang Melimpah ya, nama kapalnya Udang Melimpah 20 GT dengan area penangkapan di sekitar 13 mil laut. Melakukan bongkar muat di PP Sebatik dengan hasil tangkap sebanyak udang putih 180 kg dan ikan kakap 105 kg. Dan hanya melakukan bongkar muat ikan adalah udang putih. Sedangkan ikan kakap disimpan ke dalam palka dan kemudian dialihkan ke kapal pengangkut untuk diekspor. Berapa PH pasca produksi yang harus dibayar oleh pemilik kapal jika harga udang putih adalah 43.500 dan ikan kakap adalah 36.000? Silakan teman-teman dijawab, waktunya 2 menit. Oke teman-teman, ini soal nomor 3 agak unik ya, karena ada kata-kata yang melakukan bongkar muat ikan hanya udang putih ya teman-teman ya. Kita tulis di sini ya, hanya udang putih ya. Sedangkan ikan kakapnya tidak dibongkar, artinya disimpan dalam kalka. Namun dialihkan ke kapal pengangkut untuk diekspor. Nah, ini ada kata-kata yang menjebak ya. Kalau dia memang tidak melakukan bongkar muat ikan, tapi dia langsung mengangkut ke kapal pengangkut untuk diekspor dan dia tidak ada pendaratan di wilayah Indonesia, artinya apa? Artinya tetap dia harus dihitung teman-teman. Ya, jadi kita tidak hanya menghitung udang putih saja, tapi kita juga menghitung kedua ikan ini gitu. Kenapa? Karena di sini dia tidak menjelaskan apakah kapal ini ya dilakukan pendaratan di pelabuhan yang lain atau bagaimana gitu loh. Berdasarkan peraturan ya di PP 85 itu, setiap kapal itu harusnya membongkar di pelabuhan yang sudah tersedia ya, atau juga di Permen KP 50 tentang usaha penangkapan ikan seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman wajib menghitung kedua-duanya, tidak boleh menghitung hanya satu saja, oke? Pertama kita lihat ya indeks tarif dulu, indeks tarif dulu ya, atau kita lihat kapalnya dulu, oke? Kapalnya berapa GT teman-teman? Kapalnya itu adalah 20 GT. Artinya apa? Artinya indeks tarifnya indeks tarifnya ya, maaf ya teman-teman ya,
Jadi indeks tarifnya adalah berapa? 5 GT ya. Sorry, 5% ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan di bawah 60 GT merupakan 5% seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk hitung ikannya, ikan dan juga harganya ya. Total ikannya. Kita ya total ikan dikalikan dengan biaya atau bukan biaya, maaf ya teman-teman ya. Harga acuan ikannya. Oke. Harga acuan ikan atau harga patokan ikan sama saja. Maka kita menghitung nomor 2 itu ya dengan cara apa? Pertama adalah kita mengkalikan totalnya ya. Kita lihat dulu ikannya dapat aja nih. Pertama ada ikan udang putih. Berapa beratnya? Beratnya adalah 980 kilo. Berapa harganya? Harganya adalah 43.500. Nah, ada yang tahu berapa? 980 dikali dengan 43.500 hasilnya adalah 42.630.000. Oke. Yang kedua itu ada ikan kakap. Berapa ikan kakap? Beratnya adalah 405 kilo. Dikali dengan berapa? Dikali dengan 36.000. Maka berapa teman-teman? 405 dikali dengan 36.000 hasilnya adalah 14.580.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan ya antara yang atas dengan yang bawah. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 57.210.000 teman-teman. Oke ya. Untuk mendapatkan nilai PNBP-nya atau PNBP, itu mendapatkan nilai PNBP pasca produksinya tadi ya, paskanya itu ya tadi ya indeks tarif dikalikan dengan harga produksi udangnya atau produksi ikannya seperti itu. Maka berapa? Indeks tarifnya adalah 5% dikalikan dengan total ini ya teman-teman ya. 57.210.000. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2.860.500. Banyakkan. Kayak itu. Oke, jadi inilah nilai yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal Tramelnet Udang Melimpah 20 GT kepada pemerintah ya, seperti itu. Jadi ingat teman-teman ya, meskipun dia tidak melakukan bongkar muat tapi dia langsung melakukan ekspor, maka dia tetap dihitung ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya teman-teman, apabila kalian ingin mendapatkan materi atau soal-soal yang berkaitan tentang jabatan pengelola produksi perikanan tangkap, sekarang sudah ada aplikasinya ya. Ada di aplikasi Dolphin Brain ya. Saat ini baru ada di Android ya teman-teman ya. Kita belum menyediakan di iOS ya. Jadi teman-teman bisa download di Android. Aplikasinya adalah Dolphin Brain. Oke. Kemudian ada apa saja sih Kak di Dolphin Brain itu? Kita memiliki ada materi peraturan, materi kuliah, video, terapan, sama ini yang paling penting nih, soal latihan. Nah, di sini teman-teman soal latihannya itu lebih dari 300 ya, hampir mencapai sekitar 500 ya. Karena kita melakukan update tiap minggu seperti itu, dan pembuat soalnya pun bukan yang sekedar buat soal, tapi kita menganalisis dari kisi-kisi yang sudah BKN berikan dan juga dari teman-teman yang sudah ujian kemudian kita kembangkan. Nah, untuk P3T ini teman-teman, nanti tutornya adalah dari Kak Miko. Kak Miko ini merupakan salah satu dia bekerja di DJPT KKP dan juga sudah berpengalaman sekali di bidang pendidikan. Karena saat ini beliau juga menjadi dosen di UT ya, di bidang statistik. Jadi dalam hal pendataan, dalam hal perhitungan, dan juga dalam hal penguasaan materi perikanan tangkap, Kak Miko bisa menguasai itu semuanya teman-teman, seperti itu. Oke. Mungkin segitu dari kami ya. Kalau teman-teman ingin berminat mendapatkan aplikasinya
dan juga berminat untuk bergabung dengan bimbel kami, bisa langsung menghubungi kami ya di website dolphinbrain.com ya teman-teman, yang ini ya. Ya, dan juga bisa menghubungi kami via WhatsApp bisnis di sini, dan juga bisa mengikuti admin kami, admin sosial kami di IG itu yang disebut dengan @dolphin_brain. Nah, di sini teman-teman wajib pantengin ya, karena nanti banyak informasi-informasi yang kita sampaikan di sarana Instagram. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga sukses untuk ujiannya ya di tahun ini. Ya, saya doakan apa yang teman-teman inginkan, kemudian doakan setiap harinya dapat segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat, tetap belajar, tetap mencari materi dan soal. Kalau kalian kebingungan, kalian mendapatkan materi soal, bisa langsung menghubungi kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.